harapan Indramayu, masyarakat Indramayu kepengen Indramayu itu lebih baik, lebih maju, bisa mengurangi angka pengangguran, bisa memperbaiki pertanian, ya kan? Jadi sebenarnya berat. Iya. Beliau-beliau ini menang ini berat. Iya. Siap gak mendampingi beliau dua orang ini selama 5 tahun kepemimpinan yang akan datang? Atau kontribusi Kajiwarjo cukup sampai di sini? Halo, selamat malam Sobat Karta Ayu TV. Jumpa lagi dengan saya Suhendrik. Hari ini kita akan berbincang dengan salah satu komandan relawan pemenangan Luki Hakim Saifuddin. Tentu kita ketahui bersama beberapa hari yang lalu pasangan Luki Hakim Saifuddin resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Indramayu sebagai kandidat pemenang dalam kontestasi pilkada di tahun 2024. Tentunya kemenangan Luki Hakim dan Saifuddin ini tidak ujug-ujug berdiri sendiri. Pasti ada barisan relawan yang solid bergerak dan sangat masif untuk mengkampanyekan dan mensosialisasikan dari kandidat ini di tengah-tengah masyarakat. Hari ini kita sudah kedatangan tamu, sosok tokoh yang sangat spesial bagi masyarakat Indramayu. Namanya cukup booming di kalangan politisi dan masyarakat umum. Tetapi masih belum banyak orang yang tahu gimmick dan gestur wajahnya. Langsung saja kita sambut. Selamat datang Bapak Kajiwarjo. Ya, ini bener gak namanya Kajiwarjo? Apa ada nama panjangnya Bapak Kajiwarjo? Baik, makasih. Nama saya Haji Suwarjo. Haji Suwarjo. Tapi masyarakat Indramayu familiarnya disebut Kajiwarjo, bener gak? Iya benar. Jadi saya ketika nyebut Kajiwarjo saya nggak disalahkan ini Pak Kubu. Oh Pak Kaji nih Pak Kaji. Kayaknya hari ini mukanya sedikit kelelahan mungkin ya Kajiwarjo ini. Oke, Pak Kaji, sebelum saya menanyakan berkaitan tentang strategi apa sebenarnya yang digunakan oleh teman-teman relawan dalam memenangkan pasangan Luki Hakim Saifuddin, saya pengen tahu dulu secara profilingnya sebenarnya siapa itu Kajiwarjo? Bisa dijelaskan secara singkat siapa itu Kajiwarjo? Menerangkan diri sendiri dulu ini Pak Kaji. Baik, makasih. Sebenarnya saya bukan siapa-siapa. Iya. Saya hanya orang biasa. Dan kebenaran saya dari kedua kandidat itu mungkin saya bisa dibilang teman akrab beliau. Teman akrab? Ya, teman. Jadi sebelum kita ngobrolin masalah strategi pemenangan ini Pak Kubu, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi sosok Kajiwarjo di kontestasi pilkada 2024 melabuhkan sikap politiknya di Luki dan Saifuddin? Kenapa tidak di pasangan yang lain? Pasti ini ada riwayat, ada obrolan kah? Atau ada sejarah yang panjang sehingga sudah saya harus menangkan nih Luki Saifuddin. Bisa diceritakan itu dulu nggak Pak Kubu, Pak Haji? Mungkin gini. Pertama saya kepengen secara pribadi, saya kepengen Indramayu itu lebih baik, lebih maju. Dan yang kedua, Saifuddin itu Wabub yang sekarang terpilih itu teman dari sejak muda. Dan bupatinya pun mungkin saya kenal dari 2019 dan sampai jadi terpilihnya dia jadi Wabub. Terus dia mengundurkan diri tapi masih komunikasi itu masih berjalan. Jadi mungkin Indramayu lebih cocok dipimpin oleh beliau-beliau berdua ya. Iya. Gitu. Jadi alasannya karena satu punya histori yang panjang dengan Wabubnya
dan dibangun komunikasi itu dengan Pak Lukinya dimulai dari tahun 2019, dan ketika beliau mengundurkan diri dari wakil bupati tapi jalinan komunikasi itu masih terbangun. Ya, betul. Artinya itu salah satu hal yang mendasari Bapak Kajiwarjo untuk melakukan sikap politiknya kepada dua orang ini. Betul. Tentunya tadi harapannya Indramayu akan lebih baik. Ya, harapan saya secara pribadi, harapan saya itu Indramayu lebih baik dan lebih maju. Oke, terima kasih Pak Kuwu. Oke, kita langsung masuk inti aja ini Pak Kuwu. Ya, Pak Kuwu ini atau Pak Kajiwarjo ini kadang sering dibicarakan orang, siapapun yang didukung oleh Kajiwarjo dalam kontestasi apapun, kadang pilihan Kuwu kah, pilihan caleg kah, pilihan bupati kah, ini lebih sering menangnya daripada kalahnya. Ya, sebenarnya dalam kontestasi pilkada 2024 itu, kalau boleh saya tahu ini Pak Kaji, strateginya seperti apa? Saya jawab pertanyaan pertama. Ya. Jadi enggak selalu, karena saya bukan orang politik, saya juga orang biasa. Ya. Mungkin saya juga hanya mungkin sesekali aja mendukung kandidat calon. Terus yang kedua, masalah strategi. Pertama, masyarakat mungkin sudah menginginkan perubahan. Oke. Terus yang kedua, strategi tertentu mungkin artinya kita ada tip-tip tertentu, ada langkah-langkah tertentu yang mungkin kita juga didukung oleh beberapa relawan yang mungkin relawan itu dengan tumbuh dengan bertumbuh dengan pribadinya masing-masing hingga kepengen Indramayu kepengen berubah untuk lebih baik, dan tadi Indramayu kepengennya lebih maju dari daerah-daerah lain. Ya. Itu aja. Itu yang digunakan sebenarnya, Pak. Ya, mungkin ada tip-tip tertentu yang mungkin tidak harus dibuka di. Oke, iya. Ini ilmu mahal soalnya ini, Pak. Karena mungkin rahasia juga ya. Iya. Karena di dalam strategi perang manapun, kalau misalnya peperangan itu harus ada strategi tertentu yang mungkin harus disembunyikan, tidak harus dibuka di muka umum semua. Iya. Tetapi kulitnya boleh lah. Ya tadi artinya masyarakat mungkin sudah menginginkan perubahan. Sampai kita itu tim 02 kalau nggak salah ya. Ya, tim 02. Tim 02 itu ada beberapa puluh relawan kan yang mungkin tidak dibiayai oleh calon, ya kan? Biaya sendiri. Dan hampir setiap desa, setiap kecamatan itu mendirikan relawan masing-masing dengan modal dan biaya sendiri. Jadi artinya kita mendorong pasangan nomor 2 ini nggak sulit, nggak susah. Kalau bisa diibaratkan sama aja waktu kita mendukung Presiden Pak Prabowo. Prabowo tahun sekarang artinya. Artinya masyarakat sudah menginginkan perubahan. Betul. Ya, ini sama aja. Kondisinya seperti di Indramayu. Ya, hampir mirip-mirip. Oke, Pak Kuwu, mungkin pasangan 02 itu marketable, artinya layak untuk dipasarkan. Ya. Lalu kemudian didukung oleh kesolidan relawan yang sangat masif sekali. Padahal Pak Kuwu, Pak Kajiwarjo, ini kan terjadi anomali ketika kemudian di Pilkada 2024 ini. Kalau saya lihat itu perolehan ininya ya sangat fantastik, 67, sekian persen. Artinya bisa dikatakan sebagai kemenangan mutlak. Tapi kalau kita baca, didukung hanya oleh 2 partai, dan 2 partai ini hanya memiliki 5 kursi di parlemen, dan mayoritas dukungan itu diberikan oleh relawan. Nah, saya pengen tanya ini Pak Kuwu, dengan masifnya relawan yang bergerak, katanya tadi hampir 40-an simpul relawan,
Ini untuk melakukan orkestrasinya gimana ini? Biar tidak cakar-cakaran lah bahasa Indramayunya. Semua bergerak solid untuk memenangkan. Tentunya ini bukan perkara mudah. Butuh komunikasi dan butuh strategi. Gimana di lapangan itu mengkomunikasikan semua relawan, Pak Kuwu? Mungkin pertama masyarakat tadi saya bilang Ya. masyarakat sudah menginginkan perubahan, Ya. ingin Indramayu lebih baik. Terus mungkin tim pemenangan kita juga ini solid untuk memenangkan pasangan nomor 2. Kalau menurut saya partai itu hanya kendaraan. Ya. Kalau ibarat mau ke Jakarta atau ke Cirebon itu hanya kendaraan. Untuk supaya bisa mendaftar lah ya, bisa menaikkan kendaraan tersebut. Partai sebesar apapun kalau masyarakat, kalau rakyat Indramayu itu tidak mendukung, itu tidak akan berhasil, tidak akan menang. Itu. Ini benar-benar masyarakat butuh perubahan. Makanya untuk pemimpin sekarang yang terpilih ini berat menurut saya. Berat karena harapannya luar biasa ya masyarakat. Harapan masyarakat ini benar-benar mengharapkan Indramayu ini lebih baik, lebih maju. Betul. Bisa mungkin bersaing dengan kabupaten kota lain. Oke Pak Kuwu, saya di lapangan itu sempat menjumpai beberapa mantan Kuwu. Ya, mantan Kuwu di beberapa lokasi yang ada di Indramayu itu ketika saya tanya di bawah komandonya siapa, mereka langsung sebut di bawah komando dan koordinasinya Bapak Kajiwarjo. Nah tentunya saya butuh alasan dong. Kok Pak Kuwu mampu gitu meyakinkan mantan Kuwu se-Indramayu untuk berpihak kepada Luki dan Saifuddin? Ya, ini gimana peristiwa dan kronologinya ini, Pak Kaji? Sebenarnya ini antara mampu dan tidak mau. Iya. Ini bagaimana kita menanam. Tidak mungkin menanam padi itu cukup tumbuh rumput semua. Iya. Ya. Pasti ada beberapa yang menghasilkan padi. Betul. Iya kan? Iya. Kalau kita menanamnya kebaikan, mungkin insya Allah mungkin tidak semua pun pasti ada yang tumbuh ya. Ya. Dan mungkin kayak mantan-mantan Kuwu pun kepengen diperhatikan. Iya. Artinya layaknya karena mereka itu bagaimanapun artinya pernah jadi seorang pemimpin, bisa artinya dikatakan seorang raja di desanya. Iya, raja di desa, ya, raja kecil lah. Ya, jadi jangan sampai artinya harapan saya setelah beliau ini terpilih, harapan saya tolong diperhatikan mereka gimana pun mereka pernah berjasa terhadap desanya sekecil apapun ya. Sekecil apapun. Karena kan seblesak-blesaknya mantanku pasti masih punya gerbong di desanya itu. Ya pasti. Artinya kalau saya pahami dalam teori politik di pilkada kemarin susah loh mengkomandoi mantan-mantan Kuwu tuh. Karena mereka itu pernah jadi pembina politik, sudah jadi aktor politik dan pernah jadi raja kecil di desa. Sehingga saya rasa Pak Kuwu ini pasti sudah melakukan komunikasi yang lama dengan mereka kayaknya. Saya kalau komunikasi biasa saja, cuma artinya harapan beliau ini minta diperhatikan. Untuk mantan Kuwu ini? Untuk mantan Kuwu itu, dia minta diperhatikan supaya layaknya mereka itu pernah jadi pemimpin, pernah berjasa. Mungkin sekarang kan kasihan melihat mantan-mantan Kuwu yang banyak mantan Kuwu yang artinya setelah jadi Kuwu itu ya jadi masyarakat biasa, betul. Kehidupan ekonominya itu kurang. Nah ini juga perlu nih, ada hal menarik yang ingin saya konfirmasi langsung kepada Kajiwarjo. Pak Haji, kalau biasanya kontestasi politik daerah, baik itu kabupaten ataupun provinsi ataupun di Pilpres, itu biasanya tim pemenangan itu membagi alat ukurnya adalah lembaga survei. Ya, yang biasa digunakan di tingkat nasional. Ada yang menarik ini sebenarnya mah. Saya dengar-dengar katanya inisiatornya Kajiwarjo.
memakai alat yang namanya checker. Ya, checker kubu lalu kemudian dikoordinir. Ini yang kemudian menjadi tolak ukur suaranya Luki sebelum pilihan untuk memetakan ini segini, ini kurang, ini kuat dan lain sebagainya. Bisa diceritakan kenapa Pak Kubu punya inisiatif bukan lembaga survei tapi checker. Ya. Checker kubu yang digunakan untuk memantau perolehan suaranya Luki Saifuddin sebelum pemilihan. Bisa diceritakan Pak Kubu? Gimana pun saya pernah ikut kontestasi dalam mungkin pilu, dalam mungkin pemilihan anggota legislatif. Betul. Ya, artinya kita itu harus melihat, harus tahu peta kekuatan kita dan kekuatan lawan. Ibaratnya gini, kalau kita maju perang, tidak tahu kekuatan lawan, itu kita bisa mati konyol. Betul. Ya, itu aja. Jadi strategi-strategi tersebut ya kita harus terapkan. Jadi kalau kita misalkan turunkan lembaga-lembaga kayak mungkin checker ya, tadi dikatakan checker, itu kita penting karena supaya tahu, supaya kita bisa melihat peta kekuatan per desa, per kecamatan, itu kita tahu. Jadi kalau misalnya desa atau kecamatan tertentu itu lemah, kita bisa bombardir. Tapi kalau kita misalnya tidak memakai strategi itu, kita buta. Untuk mengukur Untuk mengukur kekuatan kita dan kekuatan lawan. Iya kan? Ya kita buta. Jadi ibarat mau perang itu kita bawa senjata, bawa peluru, tapi nembaknya nembak kemana? Iya kan? Kita bisa nembak pohon, nembak burung, nembak apa, sedapatnya. Tapi kalau kita misalnya punya, kalau mungkin dalam negara mungkin intelijen, kita harus tepat sasaran. Minimal mungkin tidak mungkin 100%, minimal sekian persen itu kena tepat sasaran. Itu aja. Dan menurut Pak Kajiwarjo, checker itu bisa dikatakan intelijennya tim pemenangan gitu. Ya. Untuk mengukur berapa kuat basis lawan gitu. Oh iya. Sebelum pemilihan dilaksanakan, ini bocoran saja ini. Dari 31 kecamatan ada nggak kita yang kalah? Ada. Prediksi saya itu 10 kecamatan kalau menurut tim saya. Menurut cekernya Pak Kaji itu, kita kalah? Iya, kalah 10 desa. Oh, di desanya? Iya, 10 desa. Tapi tidak umum satu kecamatan. Wah. Dan ternyata terbukti kan. Iya. 10 desa yang kita 10 kalah. desa yang kalah. Iya kan? Iya. Nah, itu yang kita pasang. Nah, iya. Pentingannya itu. Jadi kita itu kalau ibarat perang, kita jangan buta. Kalau kita buta, ya kita amburadul dalam peperangan. Ini apa namanya? Kontestasi pilkada ini kan serentak Pak Kubu, se-Indonesia 500 sekian kabupaten kota. Kayaknya yang unik itu di Indramayu. Karena alat ukur untuk menghitung potensi kekuatan lawan, potensi kelemahan kita hanya di Indramayu kayaknya yang menggunakan checker ini Pak Kubu. Ya, karena yang lain lembaga survei kredibel semua. Ya. Ini luar biasa bagi saya, ada anomalinya. Tapi boleh ditanggapi dulu ini Pak. Mungkin Bung Hendrik itu mungkin baru tahu. Iya. Sebenarnya daerah-daerah lain, mungkin calon-calon lain juga itu pakai sebenarnya. Iya kan? Iya. Pasti pakai. Cuma mungkin antara dia mungkin kurang kredibilitas atau gimana, ya kan? Iya. Dan kita juga pakai 2 lembaga survei, baik survei checker maupun survei nasional. Iya. Jadi kita nggak kaget. Jadi kita satukan lembaga survei checker itu berapa persen, survei nasional kalau nggak salah itu kita pakai lembaga survei apa itu saya lupa. Itu nggak jauh beda. Iya. Iya kan? Iya betul. Nggak jauh beda hasilnya. Makanya saya yakin pasangan nomor 2 itu menang sekian persen. Iya. Dan terbukti kan? Iya. Iya. Betul.
sebelum pemilihan tepatnya di tanggal 27 November tadi, hitungan cekernya Kajiwarjo di angka berapa? Kalau penetapan KPU itu kan 67, sekian persen. Hitungannya cekernya Pak Kuwu itu berapa? Jadi gini, silakan tanya sama calonnya, baik bupati maupun wabubnya. Saya sudah prediksi. Kalau ini murni, kita menang dia. Murni ya. Artinya kita anggap murni lah. Baik Pak paslon nomor berapapun kita tidak ada kecurangan. Politik. Ya. Kita udah diangkat di atas 60%. Iya kan? Ya. Tapi kalau misalnya sampai mungkin ada money politik pun mungkin di atas 55%. Prediksi Kajiwarjo sebelum itu. Ya, saya udah bilang ke bupati terpilih dan wakil bupati. Itu artinya 2 hari sebelum pemilihan pun saya udah memprediksi itu. Makanya kita terang-terang aja, ya kan. Walaupun kita dibombardir pun kita masih menang. Karena apa? Karena masyarakat ini menginginkan perubahan dan calon kita ini mudah dijual. Ya, itu cluenya. Itu calon kita ini mudah dijual. Betul. Kalau jualan ini calon kita mudah dijual. Baik bupati maupun wakil bupati ini kita mudah menjual. Jadi kita sebagai sales tuh enak ya jualannya. Ya, itu. Oke, Pak Kuwu. Dengan capaian 67, sekian persen atas nama relawan, ini puas atau tidak sesuai dengan target? Oh, sangat puas. Sangat puas. Sangat puas. Kita terutama kandidat ya, artinya bupati dan harus sangat berterima kasih kepada masyarakat dan relawan-relawan dengan susah payah, dengan berdarah-darah. Artinya benar-benar mereka tuh sekuat tenaga untuk memenangkan pasangan nomor 2 ini. Dengan Pak Kuwu, kalau kita berbicara data ya dari tahun 2015, tahun 2020 dan dihadapkan dengan data 2024, ketika di 2015 itu perbandingan suara head to head ya, Ibu Ana Pasupendi dengan Toto Rasta itu perbandingannya hanya di angka selisihnya itu di 100.000. Lalu kemudian kalau kita hadapkan dengan fakta di tahun 2020, pemenangnya Nina Luki dengan kandidat nomor urutan suara terbanyak kedua, Daniel Mutakin Taufik Hidayat, itu perbandingannya hanya di angka 50.000. Sekarang perbandingannya hampir selisihnya itu di angka 400.000. Ya, ini jumlah yang sangat fantastik kalau kita berbicara Pilkada 2024 ini Pak Kuwu. Nah, sebagai dan atas nama relawan Luki Hakim Saifuddin, punya harapan enggak terhadap sosok yang didukung di Pilkada kemarin? Harapannya seperti apa? Itu. Artinya gini. Luki Saifuddin ini menang. Berat ya. Iya. Berat. Dia harus memikul, harus bisa mewujudkan Indramayu lebih baik. Harapan masyarakat Indramayu itu. Jadi harapan Indramayu, masyarakat Indramayu kepengen Indramayu itu lebih baik, lebih maju, bisa mengurangi angka pengangguran, bisa memperbaiki pertanian, ya kan? Jadi sebenarnya berat. Beliau-beliau ini menang ini berat. Ya kan? Dari awal sebenarnya saya komunikasi dari awal. Dari sebelum mereka belum dapat rekom. Saya ingat tanya beliau. Baik Pak Saifuddin, baik Pak Luki, tanya. Terakhir tidak dapat rekom dari Gerindra. Ya, betul. Beliau-beliau ini video call saya. Dianggapnya saya mau pindah lah, mungkin tidak ikut. Enggak, saya setia. Ya, karena saya yakin beliau-beliaulah yang bisa akan memperbaiki Indramayu ke depan, 5 tahun ke depan. Makanya saya berjuang, karena masyarakat pun mengharapkan beliau. Iya kan? Betul. Itu. Jadi walaupun beliau ini berdua menang,
bupati dan wakil bupati Luki Saifuddin menang, harapan dan tugas beliau ini sangat berat karena harapan masyarakat Indramayu harus bisa menciptakan Indramayu yang lebih baik, Indramayu yang lebih maju, Indramayu yang bisa bersaing dengan kabupaten kota yang lain. Itu. Iya, karena selisihnya lumayan fantastik, 400.000 dengan kandidat nomor 3 itu, Pak Haji. Ya. Iyalah, artinya gini, calon kita ini nggak didukung oleh siapapun, nggak didukung oleh birokrasi lah, bukan nggak didukung siapa. Ya, iya betul. Artinya incumbent ini pasti yang namanya incumbent dimanapun, itu pasti didukung oleh birokrasi dan raja-raja kecil yang ada di desa. Nah itu, kan kayak gitu. Iya. Tapi kenapa bisa menumbangkan incumbent dengan selisih 400.000 suara loh? Itu yang harus dipikirkan oleh beliau berdua nanti ke depan. Mau diapakan Indramayu ke depan? Iya kan? Iya. Harapan, karena itu harapan masyarakat Indramayu. Sebagai simpul relawan ini, Bapak Kaji Warjo, Luki Saifuddin kemarin sudah ditetapkan sebagai pasangan bupati dan wakil bupati terpilih. Artinya next persiapan akan dilantik oleh Gubernur Jawa Barat. Tentunya sebagai kalau bahasa meminjam daripada bahasa teman saya, dancuk katanya, komandan pucuk. Ya, sebagai personal dan sebagai komandan relawan ini, siap gak mendampingi beliau dua orang ini selama 5 tahun kepemimpinan yang akan datang? Atau kontribusi Kaji Warjo cukup sampai di sini? Gini ya. Istilah dancuk itu kan wabub. Iya. Iya benar. Wabub itu kalau panggil saya dancuk sama pacar kaya, Bung Carkaya itu. Oh iya, kan? Pacar kaya saya kan dapat dari dia gitu. Saya juga bingung dancuk itu apa. Iya. Terlepas dari siap atau tidaknya saya untuk mendampingi beliau, bisa kalau di saat untuk kepentingan Indramayu saya siap. Ya. Yang penting artinya bagaimana caranya untuk kepentingan, untuk membangun, untuk kepentingan warga masyarakat Indramayu. Betul. Ya, itu aja. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi saya nggak siap. Nggak siap. Ya. Tapi kalau untuk kepentingan masyarakat siap jadi dancuk lagi. Oh siap. Ini luar biasa. Jadi istilah dancuk itu sudah melekat di sosoknya Kaji Warjo berarti. Ya itu julukan dancuk itu kan dari Pak Wabub ya. Wabub terpilih sekarang. Saya dipanggil dancuk. Sebenarnya saya pernah, ya mohon maaf ini. Ya nggak apa-apa, Pak Haji. Barangkali saya salah mengucapkan, artinya Pak Bupati pun, Pak Luki pun sebelum nyalon, artinya dalam pencalonan saya diminta untuk jadi penasihat. Beliau penasihat bupati dan wakil bupati. Saya tadinya nggak siap. Iya. Tapi kalau misalnya tuntutan teman-teman saya harus siap duduk di tengah untuk kepentingan Indramayu ke depan, ya saya harus siap. Iya. Haruslah. Jangan sampai mampu menghantarkan tapi mendampingi 5 tahun ntar ditinggal. Ya. Mereka berduanya ditinggal sama Kaji Warjo. Kan harus didampingi juga. Cuma kan dalam arti begini. Apalagi setingkat mungkin kepala daerah, ya, setingkat bupati. Tidak mungkin dong bisa memuaskan seluruh 100% masyarakat. Iya kan? Seorang RT, seorang kubu pun tidak akan mungkin bisa untuk memuaskan. Betul. Ya. Jangankan misalnya tingkat desa, satu keluarga pun mungkin dalam keluarga anak misalnya ada aja mungkin yang bilang mungkin bahasa Indramayu pilih kasih. Iya betul. Nah, apalagi ini mungkin ruang lingkupnya besar Indramayu. Jadi mungkin tidak akan mungkin
untuk memuaskan satu kabupaten, Ya. mungkin 1 juta orang, memuaskan 1 juta orang dengan 2 kepala, Iya. ya kan? Betul. Itu mungkin masyarakat pun harus bisa harus bisa memaklumi. Iya. Tapi minimal kita berharap kepada beliau setelah dilantik bisa merubah Indramayu yang lebih baik, Lebih baik dan lebih maju. dan bisa bersaing tadi Dengan dengan kabupaten kota yang kabupaten dan kota yang lain. Itu. Saya rasa itu sudah cukup mewakili lah keinginan masyarakat. Walaupun kita Luki Saifuddin tidak mampu menyenangkan 100% keinginan masyarakat. Nggak mungkin. Ya. Dalam satu keluarga pun ada aja, saya yakin. Bahasa derma ini pilih kasih. Ya, ada aja. Kenapa kemudian saya menyampaikan seperti itu? Dari kurang lebih 50-an simpul relawan, kan tidak semua pimpinan dan koordinatornya itu memiliki akses langsung kepada bupati dan wakil bupati terpilih kita. Sehingga banyak masukan dari teman-teman relawan harus ada yang menjadi katalisator. Bahasa Indramayunya jadi penghubung. Apa yang diinginkan oleh relawan kepada Pak Bupati terpilih dan Pak Wakil Bupati terpilih. Dan saya rasa salah satunya yang bisa menghubungkan itu Bapak Kajiwarjo. Kayaknya nggak mungkin lah. Artinya dengan pemenangan Pak Luki dan Pak Saifuddin ini kemenangan masyarakat Indramayu. Betul. Bukan karena saya. Kalau saya hanya seorang warjo. Saya ini apa? Enggak, maksudnya artinya untuk menghubungkan beliau-beliau ini artinya banyak relawan, banyak intelektual, banyak orang-orang pintar. Iya kan? Iya, betul. Yang mungkin harus terlibat di dalamnya. Bukan hanya Kajiwarjo saja. Nggak mungkin bisa. Semua pun harus ikut serta mengawal berarti gitu. Harus. Ini luar biasa. Ini kita baru membaca sosok kenegarawan dari Kajiwarjo ini. Pikir saya biasanya kan Bapak Kaji, kalau orang itu diposisikan strategis secara pribadi oleh kepala daerah, biasanya menutup pintu untuk relawan yang lain. Tapi kok Kajiwarjo beda ya? Artinya Kajiwarjo ini cukup jadi negarawan loh, kayak Prabowo. Tidak melihat warna dan tidak melihat simpul relawan dari mana ini. Kan yang masuk dalam tim pemenangan kita, pemenangan tim 02 ini kepentingannya kan sama. Iya. Kepentingannya tadi bagaimana caranya Indramayu ini bisa lebih baik, bisa lebih maju, dan bisa bersaing dengan kabupaten kota lain. Betul. Ya kan? Iya. Itu sama mungkin pikirannya. Dan masyarakat pun kita ini hanya relawan itu kan berapa orang sih? Iya. Ya. Kalau masyarakatnya tidak mencintai calonnya, ya tidak mungkin menang dong calon kita. Kalau mau menang ya incumbent. Iya. Incumbent itu udah terstruktur. Partainya juga partai besar. Partainya partai besar. Buktinya calon nomor 1 yang diusung oleh partai besar, toh kalah. Iya kan? Iya. Artinya partai ini hanya untuk kendaraan. Memastikan untuk berlayar lah kurang lebihnya. Iya, makanya saya sudah bilang, tanya Pak Bupati dan Wakil Bupati. Yang penting kita bisa daftar. Iya. Iya kan? Iya. Yang penting kita ini bisa daftar. Nanti masyarakat sendiri yang menilai. Iya. Dan ternyata masyarakat menerima itu ya. Itu kan. Berarti kemenangan Luki Saifuddin itu pada prinsipnya adalah kemenangan rakyat Indramayu. Ya. Itu harus. Ini bukan kemenangan perorangan atau partai politik. Apapun ataupun relawan ya. Bukan. Tapi ini murni kemenangan masyarakat. Murni kemenangan masyarakat Indramayu. Sehingga beban Luki Saifuddin ini ke depan sangat berat ini ya Pak Haji. Iya. Beliau ini berdua harus bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan masyarakat. Yang diberikan oleh masyarakat kepada beliau. Oke, terima kasih, ini cukup hari ini cukup berwarna ini Sobat Kartawi TV. Pak Kuwu, mungkin sebelum kita akhiri sesi dialog kali ini ada statement terakhir yang bisa disampaikan kepada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati terpilih kita. Baik, makasih. Saya berharap Bupati dan Wakil Bupati ini
bisa sinergi. Sinergi dalam hal mungkin dalam hal tugas Ya. dan kewenangan dan Betul. tanggung jawab. Sinergi jangan sampai artinya ada perpecahan. Iya. Kadang kita lihat dimanapun, Iya. baik itu daerah maupun nasional, yang namanya nomor 1, nomor 2 kadang ada perpecahan Di tengah jalannya. di tengah jalan. Oke. Saya harap beliau berdua tidak ada perpecahan. Langgeng sampai masa Langgeng akhir jabatan. Sampai masa akhir jabatan demi Indramayu ke depan. Karena di pundak beliau itu tanggung jawab yang lebih besar yang diamanatkan oleh rakyat Indramayu. Oke, terima kasih Bapak Kajiwarjo, luar biasa ini. Walaupun kita dialog pada malam hari ini dalam keadaan yang dingin karena habis diguyur hujan, tetapi heroik dan rasa semangat untuk mengusung perubahan yang disampaikan oleh Kajiwarjo cukup luar biasa ini Sobat Kartayu TV. Terima kasih Bapak Kaji sudah datang. Saya Ya, tambahkan. oke, siap. Artinya di dalam pemilihan apapun, di dalam pemilihan baik presiden, gubernur, bupati, sampai Kubu itu figur yang dipilih, yang ditonjolkan. yang ditunjuk, bukan masalah partai. Iya. Ya kan? Iya. Terbukti di Indramayu dengan 5 kursi kita bisa menang. Melawan dominasi 20 kursi. Iya. Ya, artinya berarti kan masyarakat itu sekarang masyarakat sudah cerdas, sudah pintar untuk memilih pemimpin mana yang mungkin dianggap bisa memimpin daerah atau negara ke depan dibandingkan mungkin dengan yang latar belakang partai. Latar belakang partai itu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Kajiwarjo sudah hadir di studio kita. Semoga Bapak Kajiwarjo ini senantiasa diberi kesehatan agar bisa mendampingi Bapak Luki Hakim dan Bapak Saifuddin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu. Oke, begitu saja Sobat Karta Ayu TV dialog kita pada hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share channel Kartayu TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tambahin. Siap. Kemenangan nomor 2, kemenangan Luki Saifuddin bukan kemenangan kita, bukan kemenangan saya, bukan kemenangan rakyat, bukan kemenangan rakyat, Partai. bukan kemenangan partai, bukan kemenangan relawan ataupun tim pemenangan kabupaten. Ini kemenangan murni, kemenangan masyarakat Indramayu yang butuh perubahan. Luar biasa. Ini kita harus beri aplaus ini buat Bapak Kajiwarjo. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kajiwarjo. Luar biasa ini.